suara pintu yang dibanting keras, benda yang bergeser dengan sendirinya. Brak! Pergi kamu dari sini. Pesugihan tukar guling ini adalah pesugihan yang banyak berhasil dilakoni. Majikanmu itu telah berhasil melakukan pesugihan tukar guling dengan cara menumbalkan sosok orang yang dia benci. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Wingit Mystery. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka pada hari ini. Seperti biasa, masih bersama saya Umam, host yang akan membawakan cerita pengalaman mistis penuh misteri. Cerita kali ini saya dapatkan dari sahabat teman saya yang menceritakan pengalamannya sebelum dia menjadi pengusaha yang sukses seperti sekarang ini. Dulunya dia bukan siapa-siapa, hingga dia merantau dari kampung ke Jakarta lewat penyalur tenaga kerja sebagai asisten rumah tangga. Hingga kerja keras dan ketulusan dari hatinya yang membuat beliau bisa sukses seperti sekarang ini. Oke, kita masuk saja dalam ceritanya. Karena nama dan tempat kejadian kita samarkan, maka di sini kita sebut saja namanya adalah Gayatri. Cerita ini berawal di tahun 2002. Gayatri mendaftarkan dirinya menjadi asisten rumah tangga di perusahaan penyalur tenaga kerja di daerah Jakarta. Di tahun tersebut umur Gayatri masih dibilang sangat belia, sekitar 15 tahun. Walaupun Gayatri masih tergolong asisten rumah tangga yang belum berpengalaman, namun ia tetap nekat untuk bekerja mengadu nasib di ibu kota. Pagi itu Yayasan Penampungan Tenaga Kerja tempat Gayatri tinggal didatangi beberapa orang tamu untuk memilih calon asisten rumah tangga. Sebenarnya pemandangan itu sudah biasa terlihat setiap hari. Tapi kini yang menjadi pembeda bagi Gayatri adalah dirinya ikut dipanggil oleh Ibu Fitri untuk diinterview calon majikan. Tri, nanti kamu ikut saya ya ke ruangan. Ada calon majikan yang mau mempekerjakanmu. Enggak, Bu. Mendengar hal tersebut, Gayatri seketika menjadi sumringah. Alhamdulillah, semoga saja calon majikanku ini baik ya Allah. Ucapnya dalam hati sambil dia berjalan menuju ke ruangan Ibu Fitri. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tri. Silakan masuk. Calon majikanmu sudah menunggu. Gayatri langsung diajak bersalaman dan duduk bersama sambil ditanyakan seputar pengalaman pekerjaannya oleh Pak Iskandar serta sang istri yang bernama Ranti. Jadi begini Gayatri. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Iskandar dan istri saya Ranti. Nah, sekarang kami mau bertanya, apa kamu sudah berpengalaman bekerja sebagai asisten rumah tangga? Nganu Pak, saya jujur belum pernah berpengalaman sebagai asisten rumah tangga. Tapi insya Allah untuk pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, setrika, dan bersih-bersih itu sudah menjadi rutinitas saya saat di kampung. Oh, begitu ya. Nggak apa-apa sih kalau memang kamu belum berpengalaman. Kebetulan di rumah saya sudah ada 3 asisten lain. Mungkin mereka bisa mengajari kamu pekerjaan rumah di sana. Yang penting kerja kamu jujur, rajin, dan cekatan. Gajimu per bulan sebesar 600.000. Belum termasuk bonus jika kami puas dengan kinerjamu. Kamu tidak perlu khawatir soal makanan. Apa yang kami makan, pastilah kamu juga ikut makan. Dan berikutnya mengenai peralatan mandi dan lain sebagainya, kami sudah persiapkan. Jadi uang gajimu bisa utuh untuk kamu kirimkan ke kampung ataupun kamu simpan untuk tabunganmu. Seketika Gayatri langsung terkesima mendengar gajinya yang pada waktu itu di tahun itu bisa dibilang gaji segitu di atas rata-rata asisten rumah tangga pada umumnya. Tanpa banyak bertanya-tanya dan tanpa ragu, Gayatri pun menyepakati tawaran kerja tersebut lalu segera mengemasi pakaiannya untuk pindah ke rumah Pak Iskandar. Sesampainya di rumah Pak Iskandar, Gayatri dibuat terkesima dengan kemegahan rumah serta garasi mobil yang terisi oleh beberapa mobil mewah milik pasangan suami istri tersebut. Ayo Tri, silahkan masuk. Di dalam sudah ada Yatmi, Rini, dan Tiwi untuk mengajari kamu. Iya Bu, maaf saya sampai melamun melihat rumah Ibu.
Gayatri langsung diajak berkeliling rumah mewah milik Pasutri majikannya itu, serta ia diperkenalkan kepada 3 anaknya. Singkat cerita, selama Gayatri 7 hari bekerja di sana, tidak ada kesan aneh ataupun hal yang mencurigakan di rumah itu. Semua pun berjalan dengan apa adanya, sampai pada akhirnya Gayatri dipanggil oleh Pak Iskandar serta Ibu Ranti untuk diajak berbicara. Jadi gimana Tri perasaan kamu setelah bekerja di sini? Alhamdulillah Pak, betah. Saya kerasan sekali tinggal di rumah Bapak dan Ibu. Begini Tri, maksud kami memanggil kamu ke sini sebenarnya kami ingin memberitahu jika besok kamu dipindahkan bekerja di rumah ibu saya. Maaf kalau terkesan mendadak karena pengasuh ibu saya tiba-tiba pulang kampung. Belum sempat Gayatri bertanya, Pak Iskandar melanjutkan kembali ucapannya. Kamu nggak perlu khawatir Tri, ibu saya ini sudah benar-benar kondisinya lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara. Untuk makan pun harus dibantu melalui selang. Tugasmu hanya memberi makan dan obat tepat pada waktunya, mengganti pakaian, popoknya, dan membersihkan tubuhnya 2 hari sekali. Semakin lama kamu bekerja di sana, gajimu akan kami berikan kenaikan 2 kali lipat dan uang bonus lebih dari 3 asisten lainnya. Di sana kamu pun bebas untuk masak makanan kamu sendiri, karena ibu saya sehari-harinya sudah ada makanan khusus untuknya. Gayatri kemudian menyanggupi pekerjaan tersebut dan ia segera diantar oleh Pak Yanto, supir Pak Iskandar, menuju ke rumah sang ibunda yang letaknya pun tidak jauh dari rumah Pak Iskandar. Mungkin hanya kurang lebih 15 menit. Dalam perjalanannya, Pak Yanto memberikan pertanyaan yang sebenarnya agak membuat perasaan Gayatri tidak karuan. Tri, apa kamu yakin mau mengurusi Ibu Mirah? Tanya Pak Yanto tiba-tiba. Iya Pak. Gayatri sudah yakin Pak. Memangnya kenapa Pak? Kok tiba-tiba bertanya begitu? Enggak apa-apa kok. Cuma kalau boleh saya berpesan, kamu simpen ya nomor handphone saya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa segera menelpon saya melalui telepon rumah di sana. Oh iya, dan lagi jika makanan, obat-obatan, ataupun perlengkapan kebutuhan Ibu Mirah habis, kamu juga bisa segera menghubungi saya. Ucap Pak Yanto. Begitu menginjakan kaki di rumah sang ibunda Pak Iskandar, seketika bulu kuduk Gayatri merinding. Ada hawa lembab sekaligus tercium bau busuk menyengat di rumah besar tersebut. Rumah itu pun terkesan seperti rumah angker yang tidak terawat. Sangat berbeda suasananya dengan rumah Pak Iskandar. Nah, Gayatri, ini rumahnya Ibu Mirah. Kamu ndak usah heran kalau rumah ini seperti tidak terawat. Karena memang setiap pekerja yang ada di sini hanya berfokus untuk mengurusi Ibu Mirah saja. Sebelum saya pulang, saya akan tunjukkan kamar kamu. Sekaligus saya mau ngasih tahu letak-letak tempat penyimpanan yang ada di sini. Ucap Pak Yanto sambil menunjukkan kamar Gayatri sekaligus memberitahu perkakas peralatan untuk Ibu Mirah. Saat Gayatri mengamati ruang demi ruang yang ada di rumah milik Ibu Mirah, mata Gayatri tertuju dengan penampakan banyaknya daun kelor yang tertempel di sudut-sudut dinding serta di palang pintu. Lalu Gayatri memberanikan diri bertanya kepada Pak Yanto, Pak Yanto, mohon maaf, ini maksudnya apa? Kok banyak daun kelor yang ditempel di sini? Maaf Tri, saya nggak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi nanti saya akan kasih tahu kamu kalau memang waktunya sudah tepat. Sekarang saya mau pulang dulu. Nah, ini sudah saya bawakan juga daun kelor untuk kamu simpan. Simpan daun ini di bawah bantal kamu saat kamu tidur ya Tri. Pak Yanto hanya menjawab seperti itu pertanyaan dari Gayatri. Dan dia langsung segera bergegas meninggalkan rumah Ibu Mirah. Perasaan Gayatri semakin tidak karuan saat mendengar ucapan Pak Yanto yang masih menjadi misteri. Sekaligus ia cukup shock melihat keadaan rumah Ibu Mirah yang terkesan sangat menyeramkan dan agak gelap walaupun hari masih terang. Gayatri menarik nafas panjang dan berdoa dalam hati. Ya Allah, hambamu mau mencari rezeki. Semoga engkau meridhoi jalan hambamu ini agar hasil yang hamba peroleh menjadi berkah bagi hamba dan keluarga hamba. Amin. Baru saja Gayatri mengucapkan doa, seketika ia mendengar benda jatuh yang berasal dari lantai 2. Dengan setengah berlari, Gayatri menuju ke lantai 2
untuk memastikan tidak ada barang jatuh serta memastikan Ibu Mirah masih berada di atas kamar tidur. Loh, tidak ada yang jatuh. Alah, mungkin itu kucing atau tikus yang ada di atas plafon. Gayatri di sini masih berpikiran positif. Sambil menunggu jam makan siang, Gayatri yang memang pada dasarnya adalah orang yang suka bersih-bersih, ia menghabiskan waktunya untuk membersihkan rumah tersebut serta mencopot beberapa daun kelor kering di beberapa sudut dinding walaupun tanpa disuruh. Daun kering kayak gini ya harus dibuang aja supaya tidak merusak pemandangan. Biar nanti aku cari lagi daun kelor yang masih segar di pekarangan rumah. Setelah Gayatri selesai bersih-bersih rumah, dia segera beranjak ke dapur mempersiapkan oatmeal instan untuk makan siang Ibu Mirah serta obat-obatannya. Gayatri masih ingat akan pesan majikannya itu jika ingin memberi makan Ibu Mirah pada pukul 12 siang, 6 sore, dan 6 pagi. Berikut instruksi tata cara menggunakan selang NGT. Selang NGT sendiri adalah selang yang ditanamkan di tubuh Ibu Mirah untuk asupan makanannya. Tepat jam 12 siang, Gayatri kembali masuk ke dalam kamar Ibu Mirah. Dengan lembut, Gayatri membangunkan majikannya yang sepertinya sudah berumur lebih dari 60 tahun. Gayatri mengusap-usap sang majikan sambil lirih dia memanggil namanya. Assalamualaikum Ibu Mirah. Maaf Bu, Gayatri ganggu tidurnya. Sekarang waktunya Ibu Mirah makan siang dan minum obat ya Bu. Habis itu baru Ibu Mirah boleh tidur lagi ya. Ucapan lembut dari Gayatri membuat Ibu Mirah pun membuka matanya. Namun saat Ibu Mirah membuka mata, ada tatapan amarah begitu dia pertama kali melihat Gayatri ada di hadapannya. Meski demikian, Gayatri tetap tulus dan ikhlas untuk merawat Ibu Mirah. Tenang Bu, mungkin Ibu masih asing ya sama saya, karena saya baru hari ini bekerja di rumah Ibu. Oh iya, nama saya Gayatri Bu, asal saya dari Jawa Timur. Kalau Ibu namanya Ibu Mirah ya, salam kenal ya Bu. Doa saya semoga Ibu Mirah bisa segera cepat dipulihkan oleh Allah. Amin. Gayatri tetap mengajak berbicara sang majikan sambil kedua tangannya dengan cekatan mengisi selang NGT dengan bubur oatmeal. Gayatri mengerti jika sang majikannya itu sudah tidak bisa berbicara lagi. Tetapi ia yakin Ibu Mirah masih bisa mendengar suaranya. Ada rasa iba manakala Gayatri menyaksikan jika sang majikannya itu menderita ketika diberi makan melalui selang dari hidung yang langsung tersambung menuju ke pencernaan. Ibu Mirah tidak nyaman ya Bu, tapi sabar ya Bu, ini demi kebaikan Ibu. Kalau Ibu nggak makan nanti Ibu nggak akan sembuh. Di sini Gayatri masih mencoba untuk berkomunikasi sambil menyemangati Ibu Mirah. Gayatri yang sedari tadi agak terganggu dengan bau busuk di kamar Ibu Mirah kemudian segera membersihkan kamar beliau. Namun alangkah terkejutnya Gayatri saat mendapati bagian tubuh belakang Ibu Mirah sudah ada luka menganga yang dipenuhi belatung serta nanah. Sebenarnya ini adalah kali pertama Gayatri mengurusi orang sakit, apalagi dengan keadaan mengkhawatirkan seperti itu. Namun karena niat dan tekad Gayatri yang besar untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ia kesampingkan rasa jijik serta mualnya saat membersihkan tubuh Ibu Mirah. Setelah selesai, Gayatri menggantikan baju Ibu Mirah dan membersihkan luka di bagian punggung majikannya itu. Gayatri kemudian berniat membawa Ibu Mirah menuju ke lantai 1. Ibu Mirah, maaf ya kalau saya lancang, tapi saya mau Ibu sesekali pindah tempat ya Bu, biar Ibu tidak jenuh di kamar Ibu sendiri. Sambil membopong tubuh renta Ibu Mirah di pangkuannya ke lantai 1, Gayatri lalu merebahkan tubuh Ibu Mirah di sofa mewah sambil menyalakan televisi agar Ibu Mirah merasa tidak jenuh. Sesekali Gayatri masih terus mengajak Ibu Mirah berinteraksi. Walaupun Ibu Mirah tidak bisa berbicara sama sekali, tidak bergerak, namun kini ada perbedaan dari sorot mata yang terpancar lebih bersahabat dengan Gayatri. Bahkan Ibu Mirah sampai menitikkan air mata saat Gayatri dan Ibu Mirah berada di ruangan keluarga. Tiba-tiba muncul kembali semilir angin dingin di leher Gayatri yang seketika membuatnya merinding. Gayatri pun dengan jelas mendengar suara "Pergi kamu dari sini" yang menggema di telinganya.
Gayatri pun kaget seketika. Astagfirullahaladzim, suara apa itu barusan? Gayatri melihat ke arah Ibu Mirah. Namun tatap mata beliau seperti menunjukkan ke arah lain dengan mimik wajah yang begitu ketakutan. Saat Gayatri menoleh ke arah yang sama dengan tatapan Ibu Mirah, dan ternyata di sana ia melihat ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba hilang menembus tembok. Kejadian tersebut membuat lutut dan badan Gayatri lemas. Rupanya kejadian itu membuat Gayatri merasa tidak betah bekerja di rumah Ibu Mirah. Gayatri pun langsung menelpon Pak Yanto berbekal secari kertas nomor HP beliau yang sengaja ditinggalkan. Halo, assalamualaikum Pak Yanto. Ini saya Pak Gayatri. Nganu Pak, apa Bapak bisa kesini segera? Waalaikumsalam Tri. Loh, ada apa? Kamu kok seperti orang panik begitu loh Tri? Pokoknya saya minta tolong Bapak kesini. Sekali lagi saya benar-benar minta tolong banget Pak. Tak lama setelah Gayatri merengek di telepon, Pak Yanto pun langsung datang. Begitu Pak Yanto masuk ke dalam rumah, dia tak sengaja melihat ke arah sudut dinding dan palang pintu jika daun kelor yang dipasang sudah tidak ada pada tempatnya. Tri, apa kamu tahu kemana daun-daun kelor yang ditempelkan di dinding-dinding itu? Nganu Pak, tadi beberapa daun kelor yang sudah kering itu memang sengaja saya buang. Niat saya nanti mau menggantinya dengan daun kelor yang baru apabila diperlukan. Aduh Gayatri, kamu gitu jangan sembrono begitu. Tunggu sebentar, saya mau mencarikan dulu daun kelor di pekarangan rumah untuk ditempelkan kembali. Dengan agak kesal dan nada keras, Pak Yanto sambil dirinya bergegas mencarikan daun kelor. Dalam hitungan detik, Pak Yanto dengan cepat kembali ke dalam rumah sambil membawa lebih banyak daun kelor yang kemudian dia tempelkan di dinding-dinding dengan menggunakan selotip. Melihat hal tersebut, Gayatri heran dengan sikap aneh Pak Yanto. Sesudah Pak Yanto selesai, barulah kemudian ia buka suara. Tadi ada apa Tri? Kamu telepon saya. Bikin panik saja kamu ini. Untung saya masih ada di rumah. Kalau saya ada di luar kota dengan Pak Iskandar, lah kamu gimana? Iya Pak, maaf. Saya nggak ada maksud untuk membuat Bapak panik. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan sama Bapak. Ya sudah, nggak apa-apa Tri. Sekarang kamu jawab ada perlu apa sampai di telepon kamu panik begitu. Pak, sebenarnya saya mau kembali lagi aja ke rumah Pak Iskandar. Saya nggak betah di sini. Saya takut. Belum selesai Gayatri bercerita, Pak Yanto langsung memotong pembicaraan Gayatri. Kamu barusan melihat atau merasa ada hal-hal aneh di rumah ini ya? Pasti itu kan sebabnya kamu takut. Iya betul Pak Yanto. Saya takut sekali Pak. Penampakan itu benar-benar jelas terlihat walaupun saat ini masih siang bolong. Pak Yanto kemudian menghela nafas sebelum bercerita. Sepertinya saya harus kasih tahu kamu kenapa di rumah ini banyak ditempel daun-daun kelor. Termasuk tadi pun saya menitipkan daun kelor untuk kamu simpan sendiri. Pak Yanto kemudian menjelaskan karena di rumah itu sedang dikuasai oleh dedemit yang akan mengincar nyawa Ibu Mirah. Untuk penghalang gangguan jin ataupun dedemit, dipergunakanlah daun kelor yang sengaja ditempelkan di palang pintu serta di sudut-sudut dinding. Makhluk itu tidak akan berani menampakkan diri ataupun mengganggu selagi di dalam rumah masih ditempelkan daun-daun kelor. Dengan polosnya Gayatri bertanya kepada Pak Yanto, kok iya nggak disolati atau dipanggil kiai saja sih Pak Yanto untuk mengusir hal-hal seperti itu di rumah ini? Kamu ini nggak tahu apa-apa Tri. Sekarang kamu sudah aman. Saya sudah menempelkan daun-daun itu banyak di sini. Kamu nggak perlu takut lagi. Tugasmu hanya mengurusi Ibu Mirah dan tidak perlu capek-capek mengurusi rumah. Oh ya, satu lagi. Kamu harus ingat gajimu di rumah ini itu berbeda dengan gaji para asisten rumah tangga yang lain. Jangan sia-siakan kesempatan ini loh Tri. Untuk sesaat Gayatri merenung. Ia berpikir jika benar yang dikatakan Pak Yanto, daun kelor itu bisa menangkal dedemit, mungkin ia akan bertahan mengurusi Ibu Mirah. Ya sudah Pak, kalau begitu saya coba dulu semampu saya bertahan. Tapi kalau saya masih nggak betah gimana Pak? Alah gampang itu, kalau kamu memang sudah benar-benar tidak kuat ya wis, saya bisa apa. Tapi jangan sekali-kali kamu kabur ya. Kalau kamu kabur malah nyawa kamu yang jadi ancaman. Loh kok semakin menakutkan sih Pak bahasanya? Jangan buat saya takut dong Pak. Saya serius Tri.
Kalau kamu sudah nggak kuat, ya wis nggak apa-apa. Tapi nggak ada salahnya dicoba dulu. Sekarang kan sudah aman dengan daun kelor itu. Ingat, jangan sekali-kali kamu kabur. Atau nanti kamu akan terus dihantui oleh penghuni rumah ini. Pak Yanto pun segera berpamitan saat handphonenya kembali berdering. Tri, saya pulang dulu ya. Ini Ibu Ranti sudah telepon saya. Saya mau jemput ibu di salon. Ucap Pak Yanto sambil setengah berlari keluar. Kini kembali di rumah yang besar itu hanya tersisa Gayatri serta Ibu Mirah yang sudah tidak berdaya. Ada sebuah beban di dalam benak Gayatri antara meneruskan pekerjaannya atau dia ingin pulang ke kampung. Beruntunglah Gayatri di sini dia masih ingat dengan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan juga sang ayah yang memiliki riwayat penyakit TBC sehingga dia mau tidak mau menjadi tulang punggung keluarga menggantikan tugas sang ayah. Memasuki jam 6 sore, Gayatri dengan sigap telah menyiapkan makanan untuk Ibu Mirah serta obat-obatannya. Gayatri senang karena berarti tugasnya di hari pertama hampir selesai setelah memberikan makanan untuk Ibu Mirah. Tapi ternyata saat ingin diberikan makan melalui selang NGT, tubuh Mirah tiba-tiba mengejang dan matanya pun ikut melotot. Gayatri semakin panik, manakala semua pencahayaan lampu di rumah itu ikut meredup dan terdengar samar-samar suara manusia yang saling berbisik. Dalam kepanikan dan rasa ketakutan, Gayatri ia hanya bisa menutupi wajahnya sambil mengucapkan doa-doa dalam hati. Kemudian kejadian aneh tersebut tidak berlangsung lama dan keadaan kembali seperti biasa. Gayatri kemudian langsung memeluk sang majikannya yang tidak sadarkan diri dan berulang kali dengan lirih memanggil namanya. Ibu Mirah, bangun Bu. Ibu Mirah, bangun Bu. Beberapa kali Gayatri membangunkan sang majikan sampai pada akhirnya Ibu Mirah bisa membuka matanya. Ada rasa lega saat mengetahui sang majikan bisa tersadar. Gayatri lalu melihat Ibu Mirah mengeluarkan air mata dan entah mengapa kembali muncul rasa iba di dalam diri Gayatri. Kemudian ia ingat saat terakhir kali ia menyaksikan ibundanya berpulang tanpa sempat dia mengurusnya. Dalam batinnya ia kemudian berjanji akan mengurusi Ibu Mirah semampu dirinya. Gayatri mengurungkan niat untuk menelpon Pak Yanto perihal kejadian aneh barusan yang dialami. Bagi Gayatri, kini keadaan sang majikan itu pun telah membaik. Ketika Gayatri sedang asik menonton televisi di ruangan keluarga bersama Ibu Mirah, sekitar pukul jam 9 malam rupanya Ibu Mirah sudah tertidur terlelap di sofa. Gayatri lalu berinisiatif kembali membopong tubuh renta Ibu Mirah menuju ke lantai 2 dan merebahkan tubuhnya di kasur. Sebelum Gayatri keluar kamar, dia sempat mengusap-usap lengan sang majikannya itu. Ibu Bobo yang lelap, besok Gayatri bangunin lagi. Gayatri yang masih belum mau tidur, dia memutuskan untuk kembali menonton televisi di ruangan keluarga. Kebetulan saat itu acaranya sedang seru untuk ditonton. Tapi alangkah kagetnya saat Gayatri melihat di lantai 1 ternyata sang majikan masih rebahan di sofa dengan posisi yang sama. Gayatri seketika shock dan terkaget. Melihat ke dalam kamar sekali lagi untuk memastikan jika sang majikan sudah benar-benar dia angkat. Tetapi ternyata tidak ada siapapun di kamar itu. Wajah Gayatri mendadak pucat, lidahnya terasa getir, tubuhnya bergetar hebat dan keringat dingin pun mulai bercucuran di kening Gayatri. Ia ingat jika dia benar-benar merasa telah membopong majikannya itu ke lantai 2 dan saking ketakutannya Gayatri pada waktu itu sampai dia tidak berani untuk mendekati Ibu Mirah yang masih tertidur di atas sofa. Gayatri lalu memilih berlari menuju ke dalam kamarnya, mengunci pintu serta mengambil daun kelor yang Pak Yanto berikan dan ia simpan di bawah bantal. Singkat cerita, lantunan azan subuh rupanya telah membangunkan Gayatri dari tidurnya. Tak menyia-nyiakan waktu, Gayatri langsung bergegas mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat subuh. Dalam doanya, dia dengan tulus memanjatkan doa untuk kesembuhan sang majikan, serta ia minta dikuatkan agar bisa bertahan bekerja di rumah Ibu Mirah. Setelah puas ia berkeluh kesah dengan Sang Maha Pencipta, Gayatri kembali ke ruangan keluarga untuk melihat keadaan Ibu Mirah. Ibu Mirah masih tertidur lelap dengan denguran pelan yang terdengar di atas sofa.
Gayatri langsung mendekati Ibu Mirah sambil menyapa serta mengusap-usap lengan Ibu Mirah. "Selamat pagi Ibu Mirah. Maaf ya Bu, Gayatri semalam malah tinggalin Ibu tidur di sini sendirian. Ibu harus tidur di sofa gara-gara Gayatri." Ternyata suara tersebut membangunkan sang majikannya itu. Sambil menunggu waktu jam 6 pagi untuk Ibu Mirah sarapan, Gayatri terus mengajak sang majikan berinteraksi, berkomunikasi dengan cara mengajak sang majikan berbicara tentang kehidupan Gayatri di kampung dan juga curahan hati Gayatri. Ibu Mirah mencoba merespon ucapan Gayatri dengan mengedipkan mata dan tatapannya kini semakin nanar seperti menahan tangis. Setiap kali Gayatri melihat ibu, rasanya hati Gayatri sedih sekali. Gayatri selalu teringat akan almarhumah ibu kandung Gayatri yang kini sudah berpulang. Ngomong-ngomong, ibu gak keberatan kan kalau Gayatri anggap Ibu Mirah selayaknya ibu ataupun nenek Gayatri sendiri? Kalau ibu memperbolehkan, coba dong kedipkan mata ibu 3 kali ya. Gayatri bertanya sambil tersenyum hangat. Ibu Mirah pun merespon dengan mengedipkan matanya 3 kali sesuai permintaan Gayatri. Gayatri tersenyum girang saat mengetahui sang majikannya itu bisa merespon sesuai permintaannya. Maklum saja, sedari kecil memang Gayatri kurang merasakan kasih sayang sosok seorang ibu atau neneknya karena mereka sudah terlebih dahulu berpulang. Jadi saat ini Gayatri seperti menemukan sebuah ikatan batin dengan Ibu Mirah. Setelah Gayatri puas berbicara ngalor ngidul dengan majikan, Gayatri ingat akan tugasnya untuk memberi makan Ibu Mirah dan memberikannya obat-obatan. "Ibu, sekarang kalau diurus sama Gayatri, Ibu dibersihkan badannya setiap sehari sekali ya, biar luka Ibu bisa cepat sembuh. Dan biar Ibu Mirah nyaman kalau tubuh Ibu Mirah bersih," ucap Gayatri sambil memboyong tubuh Ibu Mirah ke dalam kamar mandi untuk dimandikan setelah selesai memberikan sarapan. Ketika Gayatri sedang fokus memandikan Ibu Mirah, kembali muncul keanehan lagi. Kini jelas terdengar suara pintu dibanting sangat kuat sekali. Brak! Sampai Gayatri berkali-kali beristighfar. Kejadian tersebut sekaligus membuat mata Ibu Mirah kembali mendelik. Bibirnya yang terkunci seketika bisa terbuka menganga. Tubuhnya pun kini mengejang kembali seperti kemarin. Gayatri yang sudah kalang kabut untuk kedua kalinya, dia kemudian mencoba menelpon kembali Pak Yanto pagi hari itu. "Assalamualaikum Pak Yanto. Pak, tolong Pak, Ibu kejang-kejang Pak." Dengan panik Gayatri menelpon Pak Yanto. "Oh, kejang-kejang. Ya wis, sudah biasa itu. Nanti sembuh sendiri kok. Kalau keadaan seperti itu, kamu ambil aja daun kelor di pekarangan rumah dan segera tempelkan di tubuh Ibu Mirah. Pasti tidak akan lama dia akan sembuh." Pak Yanto hanya menjawab dengan nada yang datar. "Tunggu ya, saya pasti mampir ke situ setelah antar 3 anak Pak Iskandar ke sekolah. Kebetulan saya juga mau antar popok untuk Ibu Mirah serta ingin mengantar makanan beliau titipan dari Pak Iskandar." Setelah telepon itu ditutup, Gayatri kembali mengambil daun kelor di pekarangan rumah dan menempelkannya di bahu sang majikan. Anehnya, begitu daun kelor ditempelkan, Ibu Mirah berhenti kejang-kejang dan tubuhnya kembali terkulai lemas tak sadarkan diri. Sekitar 30 menit kemudian Pak Yanto datang sambil membawa 1 kantong plastik belanjaan penuh. "Assalamualaikum Tri, ini saya bawakan titipan untuk Ibu Mirah." Gayatri pun segera menemui Pak Yanto dan mencecar Pak Yanto dengan berbagai pertanyaan. "Pak Yanto, saya ini memang udik Pak, saya memang kampung. Tapi mbok ya tolong saya ini jangan dibodoh-bodohi terus toh. Sekarang Pak Yanto cerita sama saya apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Mirah. Kalau seperti ini terus lebih baik saya berhenti aja Pak bekerja di sini. Sini duduk dulu. Saya jelasin kalau memang kamu mau tahu. Sebelumnya maaf loh ya, bukannya saya nggak mau jujur. Tapi apa Pak? Tapi mau menumbalkan saya di rumah ini." Dengan nada yang sedikit berteriak dan kesal, Gayatri yang sebenarnya merasa sudah tidak kuat dengan gangguan makhluk halus walaupun baru 2 hari bekerja di rumah sang majikan. "Jangan keras-keras, nanti terdengar oleh Ibu Mirah." "Baiklah, saya akan jujur sama kamu tentang rahasia besar di keluarga ini." Pak Yanto kemudian menjelaskan jika dahulu dia sudah bekerja lama di keluarga Ibu Mirah. Dan ternyata Pak Iskandar bukanlah anak kandung dari Ibu Mirah, melainkan anak kandung dari adiknya yang bernama Pak Bisono.
Ibu Mira dan suaminya bisa dibilang sukses dalam usahanya, mempunyai banyak toko material di beberapa titik. Oleh karena kebaikan hati Ibu Mira, dia tidak ingin mengecap kesuksesan itu sendirian. Ibu Mira turut mengajak sang adik Bisono yang memang saat itu sedang dalam keadaan keuangannya jauh di bawah Ibu Mira. Bertahun-tahun bekerja bersama sang kakak membuat Pak Bisono menatap ingin membuat usaha sendiri. Berbekal sejumlah modal yang digelontorkan oleh Ibu Mira, Pak Bisono pun akhirnya berhasil membuat usaha toko material yang sama. Belum selesai sampai di situ saja kebaikan hati Ibu Mira. Ia pun sukarela memerintahkan Pak Yanto yang dulunya sebagai tangan kanannya atau asistennya itu untuk berpindah majikan baru, yaitu ke adiknya sendiri Pak Bisono, supaya membantu mengembangkan usaha yang baru dirintisnya. Awalnya Pak Yanto jelas menolak keinginan Ibu Mira, namun Ibu Mira selalu berucap, "Tolong adik saya dulu ya Yanto, dia kan baru mau menggeluti dunia bisnis. Saya mau dia juga bisa sukses seperti saya." Mendengar hal tersebut, Pak Yanto pun menjadi luluh hatinya. Ia akhirnya bekerja dengan Pak Bisono untuk membantu usaha yang masih dirintisnya. Setelah beberapa waktu bekerja dengan Pak Bisono, sifat-sifat aslinya mulai terlihat. Pak Bisono rupanya bukan orang bijak seperti Ibu Mira dalam mengelola uang. Uang keuntungan hasil usahanya dipakai untuk berfoya-foya, berjudi, bermabuk-mabukan. Beberapa kali Pak Yanto menasihati Pak Bisono untuk bersikap lebih bijak dalam mengatur keuangan serta usahanya. Namun nasihat itu hanya sia-sia belaka. Seringkali pun Pak Yanto mendapatkan omelan dan makian yang terkadang membuat Pak Yanto ini sendiri geram dengan tingkah laku Pak Bisono. Singkat cerita, alih-alih Pak Bisono ini seperti tidak suka dengan kehadiran Pak Yanto dalam usahanya, ia malah menjadikan Pak Yanto seorang supir pribadi. Pak Yanto sempat berkeluh kesah kepada sang majikan lamanya, yaitu Ibu Mira, perkara dirinya yang dijadikan supir pribadi. Sudah, kalau semisal gajimu kurang, kamu datang ke saya. Saya akan kasih kamu uang tambahan Yanto. Yang penting kamu bisa terus memantau adik saya Bisono. Saya khawatir dengan adik saya itu. Sebelum almarhum bapak dan ibu meninggal, dia berulang kali menitipkan Bisono kepada saya. Karena sedari kecil sifat Bisono ini agak sedikit lain dari anak-anak sebayanya. Pak Yanto pun menuruti saja kemampuan Ibu Mira. Setelah ia pikir-pikir, alangkah baiknya memang ia cukup menjadi supir pribadi tanpa harus pusing memikirkan bisnis yang dikelola oleh Pak Bisono. Suatu waktu dia diminta untuk mengantar Pak Bisono ke rumah Ibu Mira. Saat berada di rumah Ibu Mira, muncul percecokan besar antara Pak Bisono serta Ibu Mira dan suaminya, sampai percecokan tersebut terdengar oleh Pak Yanto. Inti dari cekcok itu sebenarnya Pak Bisono meminta modal tambahan untuk usahanya yang hampir pailit. Tapi justru permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Bahri, suami dari Ibu Mira, dan juga Ibu Mira sendiri tidak menyetujuinya. Dari mulai waktu itu Pak Bisono menjadi sering uring-uringan karena tidak mendapat modal dan meminta diantar Pak Yanto ke tempat-tempat aneh di pelosok-pelosok. Pak Yanto sempat bertanya mau kemana dan untuk apa. Namun jawabannya selalu sama, "Saya mau ke dukun, mau cari uang." Kala itu Pak Yanto hanya mengikuti saja suruhan Pak Bisono untuk mengantarnya berkeliling mencari dukun. Tapi ia sadari ternyata itu adalah awal mula petaka yang harus dihadapi oleh Ibu Mira dan keluarganya. Di sisi lain, anak sulung Ibu Mira secara tiba-tiba sakit kejang-kejang saat dia berada di kampus. Namun naasnya nyawanya sudah tidak tertolong. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, berselang 2 tahun kemudian menyusul anak bungsu Ibu Mira yang juga meninggal akibat kejang-kejang. Seakan tidak ada habis-habisnya, Ibu Mira dicoba tak memakan waktu lama dari kematian anak keduanya. Tak memakan waktu lama dari kedua kematian anaknya, sang suami pun harus menghadap sang pencipta karena sakit yang misterius. Mencium ada sesuatu gelagat aneh, beruntunglah dengan cepat Pak Yanto menyadari jika ada kaitannya dengan Pak Bisono yang mencari-cari dukun untuk kekayaan. Pak Yanto segera memberitahukan kepada Ibu Mira jika kematian-kematian anak serta suaminya ada guna-guna ilmu hitam di belakangnya.
Saat itu Ibu Mirah masih tidak percaya, namun karena akibat teror ilmu hitam yang perlahan Ibu Mirah sendiri rasakan, ia pun meminta untuk segera dipanggilkan semacam kiai ataupun yang mengerti akan ilmu kebatinan untuk mendoakan serta membentengi pagar rumahnya. Hal tersebut rupanya tidak membuat perubahan di dalam kehidupan Ibu Mirah. Ia malah menjadi semakin sering didatangi sosok orang besar, hitam, tinggi, berbulu, dan bertaring yang selalu menghantui Ibu Mirah. Diam-diam Pak Yanto yang merasa bersalah pun kembali menemui satu persatu dukun yang pernah didatangi Pak Bisono bersama dirinya pada waktu itu. Dan salah satunya ditemukan fakta baru. Pesugihan tukar guling ini adalah pesugihan yang banyak berhasil dilakoni. Majikanmu itu telah berhasil melakukan pesugihan tukar guling dengan cara menumbalkan sosok orang yang dia benci. Pak Yanto terkejut. Ia seakan tidak percaya Pak Bisono tega melakukan hal tersebut. Andaikan saja pada waktu itu Pak Yanto ikut menguping pembicaraan Pak Bisono dengan si dukun, mungkin lebih cepat Pak Yanto bisa melindungi keluarga Ibu Mirah. Sebab setiap kali Pak Yanto mengantarkan Pak Bisono ini ke rumah-rumah dukun, pastinya Pak Yanto tidak diperbolehkan ikut masuk dan mendengar percakapan mereka. Kini semua sudah hampir terlambat dan Pak Yanto pun hanya bisa mencari penangkalnya. Bisa saja, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan jika korban pesugihan tetap akan selamat. Dia pasti akan mati oleh si iblis. Namun dengan adanya penangkal itu, hidupnya masih bisa lama. Dan lagi jika perjanjian tukar guling itu melebihi batas waktu yang ditentukan karena korbannya belum juga meninggal, bisa jadi bosmu sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Seperti itulah ucap si dukun kepada Pak Yanto. Dukun tersebut lalu memberikan sehelai daun kelor. Ia pun berpesan jika sebaiknya daun kelor tersebut disimpan di dalam rumah korban di setiap sudut-sudut rumah untuk menjaga iblis itu datang menjemput Ibu Mirah. Dan itulah cikal bakal mengapa banyak daun kelor yang ditempel-tempelkan di rumah Ibu Mirah. Setelah menyulut sebatang rokok, Pak Yanto kembali menambahkan ceritanya jika Pak Bisono sudah meninggal akibat ulahnya sendiri. Dan anaknya yang bernama Pak Iskandar sempat diurusi oleh Ibu Mirah, walaupun ia tahu yang membuat perlakuan keji itu adalah Pak Bisono. Luar biasa di sini Ibu Mirah. Lama-kelamaan kondisi Ibu Mirah semakin memprihatinkan. Walaupun rumahnya sudah banyak ditempelkan daun kelor, rupanya si iblis masih saja mengincar jiwa Ibu Mirah. Sebelum Ibu Mirah jatuh lumpuh seperti saat ini, dia sempat memanggil Pak Iskandar yang sudah beranjak dewasa dan menceritakan semua kebenaran yang dialami oleh Ibu Mirah. Dan oleh karena itu, rasa penyesalan yang dalam tersebut sampai detik ini Pak Iskandar tak kuasa bertemu dengan Ibu Mirah. Dia hanya menitipkan Ibu Mirah kepada asisten rumah tangga serta Pak Yanto yang juga bertugas untuk menjaga Ibu Mirah. Mendengar semua cerita pahit tersebut, Gayatri pun ikut menangis haru. Ia tidak menyangka ternyata sang majikan itu sebenarnya memiliki hati seperti malaikat. Namun sayang, orang terdekatnya sendiri yang dengan tega menghancurkan kebahagiaan Ibu Mirah. Hal ini bukannya membuat Gayatri takut, ia malah semakin berani untuk menjaga Ibu Mirah dari segala macam gangguan yang ada di rumah. Lalu apa benar Pak Yanto mengenai asisten rumah tangga yang meninggal jika kabur itu? Oh, itu ya? Nggak benar sih. Cuman sejujurnya sudah sering kali asisten rumah tangga di rumah Ibu Mirah ini banyak yang kabur karena ketakutan. Mereka pasti takut dengan banyaknya kejadian mistis dan aneh di sekitar rumah ini. Setelah menghabiskan sebatang rokoknya dan berbicara panjang kali lebar mengenai rahasia keluarga Ibu Mirah, Pak Yanto lalu berpamit pulang. Gayatri pun kembali menjalani aktivitasnya merawat dan menemani Ibu Mirah seperti biasa. Menjelang malam hari saat Gayatri lapar ingin memasak mie instan di dapur, Gayatri dikagetkan dengan pantulan bayangan Ibu Mirah di kaca dapur sedang berdiri dan menatap tajam dirinya dari belakang. Astagfirullahaladzim! Sambil refleks menengok ke arah belakang, bulu kuduk Gayatri merinding seketika.
karena ia ingat sang majikannya itu lumpuh dan tidak bisa berdiri. Walaupun agak sedikit membuat takut dan terkejut, namun Gayatri kini tidak gentar. Munculnya keberanian yang entah dia dapat dari mana untuk tidak takut menghadapi gangguan teror yang ada di rumah Ibu Mirah. Dia segera melantunkan ayat kursi yang sudah di luar kepala serta bibirnya terus-menerus menguntai zikir kepada Yang Maha Kuasa. Tak hanya berhenti sampai di situ saja. Gangguan yang dialami oleh Gayatri saat malam hari Gayatri tertidur, dia terbangun karena mendengar dengkuran Ibu Mirah yang berada di dekatnya. Sontak Gayatri langsung melihat ke arah sisi tempat tidur, tapi tidak ada orang selain dirinya di kamar. Tidak mau ambil pusing, Gayatri kembali melanjutkan tidurnya lagi. Namun suara dengkuran itu semakin keras terdengar sehingga membuat Gayatri penasaran melihat ke arah sumber suara yang rupanya suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Mata Gayatri seketika terbelalak melihat ternyata di bawah tempat tidur ada Ibu Mirah yang sedang berbaring dengan mulut terbuka serta tatapan mata yang kosong dan rambut putih panjangnya yang terurai menoleh ke arah Gayatri. Gayatri menjerit histeris dan berlari ke kamar Ibu Mirah. Gayatri tidak peduli dirinya dianggap lancang karena memilih untuk tidur satu ranjang dengan sang majikan saat malam itu. Sebab Gayatri benar-benar dibuat kalang kabut ketakutan. Di keesokan hari, Gayatri memberanikan diri untuk meminta teman seorang asisten lain yang mungkin bisa menemani Gayatri di rumah Ibu Mirah. Gayatri beranggapan jika ada teman lagi, mungkin Gayatri tidak begitu ketakutan. Hal tersebut diutarakan kepada Pak Yanto. Oh begitu permintaanmu Totri. Tapi sebenarnya Pak Iskandar tidak akan setuju. Soalnya dulu pernah ada 2 bahkan 3 asisten rumah tangga sekaligus di rumah Ibu Mirah. Tapi tetap saja mereka kabur. Selain itu menurut Pak Iskandar jika ada 2 di rumah ibu, mereka jadi tidak fokus merawat ibu dan malah asik menggosip dan sibuk menonton TV saja. Mendengar jawaban Pak Yanto, Gayatri hanya bisa menelan ludah. Ia mengerti jika kemauannya itu hanya akan sia-sia saja. Tidak ada pilihan lain bagi Gayatri. Dia mau tidak mau harus berjuang sendiri di rumah sang majikan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Hari ke hari tidak pernah terlewatkan satu kejadian mistis yang dialami oleh Gayatri. Dari mulai skala yang kecil seperti melihat sekelebat bayangan hitam, suara bisikan nafas di telinga Gayatri, suara langkah kaki yang berjalan menuju ke lantai 2, kemudian berlanjut ke teror dengan skala yang mulai mengganggu seperti rep-repan atau ketindihan oleh berbagai macam bentuk dedemit dari mulai kuntilanak, pocong sampai dengan genderuwo. Lalu terdengar suara orang yang memanggil nama Gayatri dengan nada berbisik-bisik. Suara pintu yang dibanting keras, benda yang bergeser dengan sendirinya, dan yang paling akhir adalah kategori teror yang sangat mengganggu, yaitu sosok yang menyerupai Ibu Mirah namun dengan wajah yang mengerikan. Serta seringkali kedua pergelangan kaki Gayatri seperti terasa ada tangan dingin yang mencekram kuat sehingga membuat Gayatri sulit untuk bergerak. Entah karena Gayatri memiliki tekad sebesar gunung untuk mencari nafkah, semua ketakutan itu perlahan sirna dan bahkan Gayatri bisa berdamai dengan lingkungan di sekitarnya itu. Kabar baiknya, Gayatri sendiri bisa memecahkan rekor asisten rumah tangga pengasuh Ibu Mirah yang bekerja selama 2,5 bulan. Akhir dari kisah horor Gayatri adalah berhenti bekerja di rumah Ibu Mirah karena memang Ibu Mirah telah meninggal dunia di tahun 2002 di bulan September tanggal 11. Seminggu sebelum Ibu Mirah meninggal, Gayatri sempat bermimpi dan dalam mimpinya dia didatangi oleh 2 orang anak remaja serta seorang pria yang mungkin berusia sekitar 40 tahunan. Mereka tidak berbicara apa-apa kepada Gayatri, namun hanya tersenyum dengan hangat. Mimpi itu sangat jelas dan seperti nyata diingatan Gayatri. Saat Gayatri membersihkan meja-meja yang berdebu di kamar Ibu Mirah, dia tidak sengaja melihat foto usang keluarga Ibu Mirah yang masih utuh. Gayatri seketika itu tersadar jika 2 remaja tersebut dan 1 orang lelaki yang berumur lebih dari 40 tahun itu rupanya adalah kedua anak dan suami Ibu Mirah yang sudah meninggal. Sembari melihat foto itu, Gayatri mengucapkan, "Ibu Mirah sudah ada yang menjaga. Kalian tidak perlu khawatir."
Menjelang 2 hari sebelum kematian sang majikan, Gayatri kembali dimimpikan hal yang agak sedikit aneh lagi. Dalam mimpinya itu, Gayatri melihat Ibu Mirah namun dengan keadaan yang sehat dan bugar. Sambil dia mengatakan, "Duk, terima kasih ya kamu sudah mau merawat ibu dengan penuh cinta. Di akhir hayat ibu bahagia sudah menemukan orang yang tulus hatinya merawat ibu, walaupun dalam keadaan lumpuh. Ibu bisa mendengar semua keluh kesahmu, nak, dan dalam relung hati ibu terus ikut mendoakanmu juga agar kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan." Setelah mendengar ucapan tersebut, kemudian Gayatri terbangun seketika dari mimpinya di pagi hari. Ketika ia menyapa dan mengusap lengan sang majikan, barulah Gayatri menyadari jika suhu tubuh Ibu Mirah panas sekali. Gayatri segera mencoba mengkompres dengan air dingin sang majikannya itu, namun suhu tubuhnya masih saja panas. Gayatri pun meminta Pak Yanto memberikan obat penurun panas untuk Ibu Mirah, tapi setelah ditunggu sampai larut malam, suhu tubuhnya yang ada malah semakin tinggi. Terakhir kali Ibu Mirah mengalami kejang-kejang, mungkin karena memang suhu tubuhnya yang sudah terlalu panas dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun dirinya dinyatakan telah meninggal setelah mendapat penanganan selama 30 menit di ruangan UGD. Sepeninggal Ibu Mirah, nampaknya seperti Gayatri agak terpukul. Karena ikatan batin yang dirasakan oleh Gayatri, dia benar-benar merasakan kehilangan sosok sang majikannya itu. "Tri, bisa kamu ikut sama kami?" ucap Pak Iskandar dan istrinya saat berada di rumah sakit. Dengan mata yang masih sembab, kemudian Gayatri mengikuti Pak Iskandar serta Ibu Ranti ke dalam mobil mewahnya. Gayatri bertanya-tanya apa yang akan mereka bicarakan dan pikirannya pun melayang kemana-mana jika Gayatri akan disalahkan atas kematian Ibu Mirah. "Tri, kami memanggil kamu ke sini karena kami ingin memberikan kamu sedikit dari rezeki kami. Sebagai bentuk dedikasi kamu telah mengurus Ibu Mirah. Kami pun mendengar dari Pak Yanto pekerjaan kamu selama 2,5 bulan. Merawat Ibu Mirah dengan penuh perhatian. Kamu tidak hanya mengurusi beliau dengan sepenuh hati, tapi juga bisa merawat rumah yang sebelumnya kotor dan tidak terurus, kini layak dihuni sepertinggal Ibu Mirah. Sekarang terimalah ini sedikit dari apa yang kami bisa berikan untuk kamu." Sambil memberikan satu amplop coklat tebal, "Untuk selanjutnya, apa kamu mau masih bekerja, menunggu dan merawat rumah bekas Ibu Mirah saja? Atau kamu mau pulang ke kampung?" Ibu Ranti melanjutkan pembicaraan suaminya. "Sepertinya Gayatri akan pulang saja, Bu, ke kampung halaman. Terima kasih atas kebaikan Ibu dan Bapak sudah mau menjadikan Gayatri asisten di rumah kalian. Dan Gayatri pun diberikan kesempatan untuk mengurusi mendiang Ibu Mirah." Di sini dengan tegas Gayatri menolak tawaran bekerja di rumah tersebut karena ia merasa jika tugas utamanya sudah diselesaikan. "Ya sudah, Tri, baiklah kalau begitu. Biar besok Pak Yanto yang akan mengantarkanmu ke stasiun untuk kamu bisa pulang ke kampung halaman kamu." Dalam perjalanan pulang menuju ke kampung halaman, Gayatri melihat amplop coklat yang diberikan oleh Pak Iskandar, dan setelah dia membuka amplop tersebut, Gayatri terkejut dengan nominal uang sebesar 15 juta rupiah. Di tahun 2002, uang nominal segitu tergolong cukup banyak. Ya lumayan banyak di tahun 2002 kan. Lalu Gayatri pun menggunakan uang tersebut untuk membeli ternak dan sawah yang pada akhirnya modal tersebut dia bisa gunakan sampai dengan hari ini. Demikianlah kisah inspiratif penuh dengan misteri, baik pada proses berjalannya sebuah perjuangan hingga hasil akhir yang tidak pernah kita duga. Dengan kerja keras serta ketulusan sepenuh hati melakukan pekerjaan, Gayatri memberikan pelajaran bagi saya untuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan dengan mengutamakan ketulusan dan keikhlasan, bahwa akhir kehidupan ini adalah misteri. Oke, sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman mistis, kirimkan aja ceritanya ke nomor yang saya tulis di bawah ini ya. Baik itu bisa secara tulisan maupun secara rekaman. Dan bisa juga kirim lewat emailnya Wingit Misteri di
wingitmystery@gmail.com. Dan jangan lupa follow Instagramnya Wingit Mystery di @wingitmystery. Untuk kakak-kakakku yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang, serta tekan tombol like dan tulis komentar di kolom komentar yang sudah disediakan ya. Terus jangan lupa untuk share cerita ini agar menjadi inspirasi bagi keluarga, saudara, maupun teman-teman kita. Dan untuk yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip, saya doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.